Ya, selamat pagi. Perkenalkan saya Alvin Nugroho, mahasiswa S2 dari Rekayasa Data dan Teknologi dan Visualisasi Bisnis. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai paper yang akan saya review untuk kebutuhan tugas dari Universitas Gajah Mada. Di sini judul papernya adalah COVID Classifier, an Automated Machine Learning Model to Assess in the Diagnosis of COVID-19 Infection in Chest X-ray Image. Nah, di sini perbedaannya di sini perbedaannya dari paper ini adalah dia menggunakan bukan deep learning yang umum seperti CNN, kemudian ada ResNet dan lain-lain, tapi dia hanya menggunakan machine learning model biasa, di mana kekuatan dari dia adalah kecepatan untuk training dan juga akurasi yang tinggi. Nah, itu bedanya. Dan di sini paper ini telah terbit di jurnal Nature itu pada tahun 2021. Oke, open presentasinya dan production, kemudian urgensinya apa, dan dataset, metode, kode, hasil, dan kesimpulan. Dan di sini secara introduction, paper ini sistem deteksi COVID non-invasif. Itu pertama, itu menjadi salah satu pilihan ya untuk deteksi COVID, karena dia bisa dilakukan secara cepat dan tidak menyakitkan untuk pasien. Jadi kita tinggal memfoto hasil merongseng gitu paru-paru pasien, kemudian dari situ langsung diolah gitu dalam sekali jadi. Gitu. Jadi itu tidak menyakitkan dan juga cepat untuk deteksi masif. Dan kemudian di antara metode yang ada CT, ada komputer teknografi, ada lung ultrasound, itu menggunakan suara, begitu. Kemudian ada chest X-ray atau CXR radiograph. Nah, CXR ini merupakan salah satu metode yang paling mudah diakses dan juga paling cepat. Dan salah satunya juga paling murah sih jika dibandingkan dengan dua metode lainnya. Nah, akan tetapi salah satu masalah yakni kemiripan antara ciri-ciri COVID dengan penyakit lain, seperti misalnya pneumonia. Nah, di sini pneumonia juga hampir mirip ya, dia menggunakan CXR, dia akan kedeteksi tuh bercak putih gitu. Nah, itu adalah salah satu masalahnya. Di sini dibutuhkan pendekatan machine learning dan deep learning untuk bisa membedakan antara COVID-19 dengan penyakit lain yang mirip. Nah, makanya di sini digunakan machine learning atau deep learning ya. Namun di sini dia menggunakan machine learning biasa untuk paper ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah tantangan lain adalah stabilitas algoritma machine learning. Algoritma tidak terlalu makan sumber daya dan juga cepat. Nah, karena deteksi-deteksi di rumah sakit itu kan dia hanya menggunakan komputer-komputer biasa, maka diusahakan untuk trainingnya dan juga deteksinya itu tidak memakan sumber daya yang terlalu banyak begitu, dan juga cepat, namun juga hasilnya juga bagus. Dengan mempertimbangkan tersebut, maka algoritma machine learning yang diciptakan akan bisa dimanfaatkan secara luas. Dan di sini urgensi topik penelitian adalah kebutuhan untuk membuat algoritma COVID-19 yang tidak hanya memiliki akurasi tinggi, namun juga tidak memakan sumber daya yang banyak ketika dilakukan training, dan juga digunakan untuk membedakan COVID-19 dengan paru-paru normal atau dengan penyakit lain seperti pneumonia, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi. Datasetnya ini ada 140 gambar X-ray paru-paru terkena COVID, kemudian 140 gambar X-ray paru-paru normal, dan juga 140 gambar X-ray paru-paru terkena pneumonia. Di sini terlihat terdapat kemiripan, jadi bercak-bercak putih ya antara yang pneumonia dengan yang COVID seperti itu. Nah, untuk normal sendiri juga kemungkinan juga ada bercak-bercak putih karena dia biasanya dideteksi karena adanya dia sering merokok dan lain-lain begitu. Di sini metodenya. Ya, metodenya ini cukup untuk paper ini cukup sedikit unik sih ya. Jadi dia menekankan pada feature extraction. Nah, tahap pertama yang dilakukan adalah normalisasi. Normalisasi dari gambar itu disamakan untuk kualitasnya dan lain-lain. Kemudian itu sekitar 100 px ya kalau nggak salah ya begitu. Nah, di sini kemudian dilakukan feature extraction di mana diterapkan min-max normalization, kemudian dilakukan adaptive histogram equalization begitu untuk semakin mempertajam citra gambarnya. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu adalah dilakukan feature extraction secara manual. Di sini ada beberapa metode, yakni ada Texture, ada FFT, ada Wavelet, ada GLCM, dan juga ada GLDM. Nah, total dari feature extraction ini dia adalah sekitar 252 feature, yang mana itu disimpan dalam sebuah array begitu. Kita bisa menyimpan itu dalam, kalau di Python itu di nampinya seperti itu. Nah, ini feature extraction-nya justru dia mengekstrak frekuensi gambar yang umumnya biasanya FFT seperti itu digunakan untuk suara ya, tapi ini digunakan untuk gambar seperti itu.
Tadi dengan apa namanya normalisasi, kemudian dipertajam pakai adaptive histogram equalization dan juga di feature extraction. Dan ini dia bukan dibandingkan ya, cuman dia memang ditambah. Jadi yang dari texture mana yang FFT, wavelet, GLCM, GLDM ini ditambah semua fiturnya begitu. Jadi bukan dibandingkan. Oke, metode selanjutnya adalah feature reduction menggunakan algoritma PCA atau Principal Component Analysis, yang mana dari 252 tadi digunakan, maka dia selanjutnya dia di ekstrak hingga 64 feature begitu. Kemudian selanjutnya adalah membuat model machine learning. Nah, di sini model yang digunakan pada dalam paper ini adalah model neural network biasa, bukan seperti yang lain-lain seperti CNN, ada ResNet, ada VGG16 dan lain-lain. Nah, ini hanya menggunakan model neural network biasa, di mana model ini memiliki 2 hidden layer dan juga 1 classifier sebagai output. Nah, di mana classifiernya ini outputnya adalah 3 kelas, yakni dia apakah dia COVID, normal, ataukah dia pneumonia. Nah, kemudian dalam hidden layer 1 dan juga hidden layer 2 itu masing-masing memiliki sekitar 128 dan juga 16 kernel. Seperti itu. Jadi ada 128 kernel dalam hidden layer 1 dan juga 16 kernel dalam hidden layer 2. Nah, sedangkan untuk classifiernya sendiri dia menggunakan Adam Optimizer. Jadi di sini digunakan Adam Optimizer. Dan untuk keluaran outputnya itu dia memiliki 3 kelas tadi ya. Gitu. Sedangkan untuk trainingnya sendiri dia menggunakan 100 epoch dan juga dengan learning rate itu 0,001 dan batch size-nya adalah 2. Nah, di sini terlihat bahwa tidak terlalu tinggi ya. Biasanya kan epochnya sampai 1000. Ini dia 100 epoch. Dan kemudian learning rate-nya dia memang digunakan rendah agar dia mendapatkan hasil yang bagus. Ini 0,01. Dan feature array-nya inputannya adalah 64. Ya, seperti dengan hasil dari PCA tadi. Begitu. Jadi di sini kita masuk ke dalam code. Nah, di sini terlihat gambar dari pada feature extraction menggunakan FFT, wavelet, GLDM, dan juga GLCM. Nah, di sini terlihat dari gambar-gambar tersebut setelah dipanggil ya, ini kan menggunakan library yang untuk FFT dan lain-lain itu. Nah, setelah dilakukan preprocessing tadi, kemudian di feature extraction ini, nah itu hasil dari fiturnya itu di concatenet. Nah, ini concatenet ini dia digabung gitu dalam sebuah array, di dalam sebuah array. Nah, di sini kemudian dari array tersebut disimpan dalam sebuah file itu berbentuk .mat gitu, atau bisa disebut matplotlib. Nah, di sini juga yang menariknya dengan menggunakan .mat itu kita tidak cuma bisa membuka lewat Python, tapi juga bisa lewat network juga. Seperti itu. Jadi sebenarnya hasil yang di training adalah folder berbentuk .mat ya. Jadi udah berupa NumPy itu gitu, bukan ngolah gambar lagi gitu. Jadi kemudian dilakukan normalisasi dengan menggunakan min-max scalar. Nah, setelah tadi di feature abstraction semuanya itu kan beda-beda ya hasilnya. Itu kita lakukan normalisasi menggunakan min-max scalar seperti itu. Dan selanjutnya setelah dilakukan normalisasi, kita menggunakan feature reduction menggunakan Principal Component Analysis. Dari sekitar 252 fitur tadi dia dengan menggunakan PCA dia menjadi 64 feature, di mana kernel yang digunakan adalah kernel linear karena memang data-datanya hanya data-data biasa seperti itu. Dan setelah itu digunakan train test speed ya, dengan data trainingnya sekitar 75% dan data testnya adalah 25%. Nah, di sini untuk pembagian training dan testnya dia menggunakan library langsung ya dari Scalern gitu, menggunakan train test speed gitu. Oke, selanjutnya adalah pembuatan model. Di sini pembuatan model menggunakan Adam dengan learning rate 0,01 dan juga dia digunakan categorical cross entropy ya, karena dia menggunakan 3 kelas atau 3 kategori seperti itu. Bukannya tidak, tapi dia menggunakan 3 categorical gitu untuk outputnya. Dan di sini yang dicek ini adalah akurasi dan juga loss seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah dia menggunakan ini masih build model sih, dia menggunakan model early stopping. Jadi dia akan stop jika
delta apa namanya loss-nya itu dia adalah 0,005. Jadi dia akan stop ketika dia loss-nya itu mencapai 0,005. Itu sangat kecil sekali begitu. Walaupun dia belum 100, misalnya dia di titik 50, tapi kalau deltanya loss-nya itu sudah 0,005, maka dia akan stop. Oke, kemudian selanjutnya di fit ya tadi ya. Ini ada extend, ada U-turn tadi di fit dengan batch size 2 epoch 100. Nah, dengan menggunakan arus stopping itu kemudian di fit. Oke, ini kemudian selanjutnya ini adalah kode untuk melihat plot history training. Ini menggunakan apa namanya menggunakan plot begitu dengan PLT. Jadi ini sudah menggunakan library sih. Yang kita cek adalah dia berdasarkan apa namanya epochnya itu berapa akurasi skor setiap epoch yang apa namanya yang jalan gitu kayak gitu. Per training itu dia loss sama akurasinya berapa. Dan ini kode untuk confusion matrix-nya. Jadi kita bisa lihat confusion matrix-nya dia menggunakan plot juga sama dia menggunakan library. Nah, di sini dia langsung confusion matrix ya. Jadi memang ada library escalon confusion matrix. Ini under COVID-19 normal sama pneumonia. Kita namanya 3 kelas itu. Dan ini adalah kode untuk ROC maupun AOC begitu. Nah, di sini apa juga sama dia menggunakan apa plot juga gitu. Nah, di sini cuman dia menggunakan untuk library-nya menggunakan ROC curve. Jadi akan langsung di-plotting grafik dari ROC yang ada dari training ini. Oke, selanjutnya kita lihat langsung hasilnya. Di sini terlihat bahwa akurasinya dia naik seiring epoch ya. Jadi memang dia akan naik terus hingga epoch ke 20. Dan setelah 20 itu dia akan apa namanya? Akan biasa gitu, akan biasa dia naiknya pelan-pelan gitu. Cuman memang dia akan naik sangat signifikan hingga epoch 20 dan juga dia untuk loss-nya sama dia turun setelah epoch 20 dia akan turunnya pelan-pelan. Nah, di sini terlihat bahwa akurasinya adalah 94% dan loss-nya adalah 0,2 gitu. Ini secara confusion matrix. Jadi secara confusion matrix dia cukup bagus ya gitu untuk penebakannya gitu. Jadi tadi kan ada sekitar apa namanya 25% test size-nya. Dan di sini ketika dilakukan penebakan seperti itu, terlihat bahwa ketika dia menebak normal, dia benar-benar 31 itu normal gitu atau 100% normal. Kemudian ketika dia penebakan apa namanya pneumonia, dia yang benar adalah 23, sedangkan dia masuk ke normal dia adalah 4, atau dia apa namanya false negatifnya dia adalah 4, kemudian dia masuk ke COVID-19 adalah 1. Sedangkan untuk yang benar-benar penebakan COVID-19 25, maka dia yang benar-benar menebak adalah 25, sedangkan yang predicted lainnya adalah 00 gitu. Jadi ini cukup menarik bahwa yang kebanyakan yang salah penebakan atau yang dia false negatif dia adalah ada di pneumonia. Jadi model ini cukup akurat ya untuk menebak normal dan juga COVID gitu. Tapi dia kurang begitu akurat ketika dia digunakan untuk penebakan pneumonia. Karena memang fokus dari model ini adalah di COVID, maka dia akan sangat bagus untuk COVID. Dan ini adalah ROC-nya atau receiving operating karakteristiknya. Terlihat bahwa area yang di cover dari ROC curve itu adalah 0,97 untuk false positif. Untuk apa namanya false positive rate-nya dia sangat-sangat rendah. Sedangkan dia untuk true positive rate-nya dia sangat-sangat tinggi begitu. Nah, seperti ini. Ini cukup bagus ya. Ini ada yang COVID, yang pneumonia, ini yang normal. Begitu. Jadi memang untuk COVID dan juga untuk normal dia false positifnya sangat-sangat rendah. Sedangkan kalau untuk yang pneumonia dia terdapat sedikit false positif. Gitu. Ini bagus banget ya, dia langsung 1 gitu untuk ROC-nya untuk yang COVID ya. Ini runtime-nya dia sekitar 15 detik untuk training. Oke, jadi kesimpulannya dihasilkan setelah melakukan analisis dan mencoba code dari paper ini adalah mekanisme atau algoritma yang telah disusun paper ini berhasil dibuat dan berhasil dilakukan untuk mendeteksi
Citra, CRX atau X-ray pada COVID pneumonia dan juga pada normal. Kalau total akurasinya ada 94%, termasuk sangat tinggi untuk ukuran penginapannya 9 Mei pada Citra, sedangkan loss-nya adalah 0,2 itu termasuk rendah. Selain itu hasil pengukurannya seperti itu positif setelah dilakukan tes juga sangat tinggi ya, yang di atas 90%. Sedangkan false positifnya adalah rendah. Dan untuk runtime-nya dia 15 detik, terbukti model yang dibangun sangat-sangat ringan sehingga membuat model ini aksesibel dan juga aplikatif untuk diterapkan pada banyak devices. Gitu. Oke, selanjutnya saya akan melakukan demo. Sebentar. Oke, jadi di sini saya akan melakukan demo pada trainingnya. Jadi ini sekalian ya, jadi training sekalian predicting begitu. Nah, ini dia ada processing, ada dia di sini. Nah, dia ada yang pertama ada extract feature ya tadi. Nah, oke, extract feature dia memang melabeli ya dari yang ada. Ini saya taruh foldernya di dataset. Kemudian di original image preprocessing. Masuk ke label dia label 01 sama 2. Jadi di sini masing-masing dia ada FFT, tadi ada wavelet, ada GLDM, ada GLCM. Nah, di sini dari semuanya itu dia bikin nih satu nampi namanya feature vector. Nah, ini kemudian di NP di concat menggunakan numpy dia shape-nya adalah satu di 252 atau 252 feature begitu. Oke, selanjutnya ada evaluate feature. Ini sebenarnya cuma hanya sekedar evaluasi sih dari masing-masing feature. Coba. Ini dia hasilnya. Jadi ada beberapa memang ada pas label. Jadi ini adalah masing-masing feature-nya, masing-masing feature untuk korelasinya seperti itu. Ini adalah persen coefficient value-nya, ada masing-masing feature juga. Dia cara sangat rendah ya, gitu. Ini adalah untuk average AOC pada masing-masing metodenya. Ada texture feature, ada texture, ada FFT, ada wavelet GLDM dan juga GLCM pada post-label COVID. Dan juga pada post-label COVID untuk AOC-nya dia semakin banyak feature-nya dia AOC value-nya makin menurun, jadi bagus. Ini adalah untuk normal, ini sama, dia semakin feature-nya makin tinggi maka dia AOC value-nya makin menurun. Untuk pneumonia juga sama. Jadi untuk feature extraction-nya bagus ya untuk paper ini begitu. Dan kita lanjut ke training. Sekarang dia ini terlihat trainingnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, si training
Oke, 32 second. Jadi memang ini juga tergantung dari device-nya ya, karena saya merunning di device di untuk i5 dan juga generasi ke 5, jadi memang lebih lambat karena di papernya dia menyebutkan dia merunning di i7 gitu. Di i7 dia generasi ke-7, ke-8 kalau nggak ke-9 begitu, untuk RAM-nya 8 GB, sedangkan laptop saya RAM-nya hanya 4 GB begitu. Tapi ini tetap tetap bisa dirunning dengan bagus. Kita lihat dia untuk akurasinya mendapatkan 0,92, sedangkan untuk loss-nya dia 0,2 gitu. Jadi memang like a paper site. Nah, seperti itu. Ini untuk confusion matrix-nya. Oke, langsung lihat aja plotnya. Pada bingung. Oke, ini juga training loss dan juga loss akurasinya sama. Jadi ketika dia di 20 dia mulai stagnan gitu. Ini untuk confusion matrix-nya mirip juga. 25 terprediksi, 31 terprediksi, dan juga yang pneumonia hanya 24 yang terprediksi. Yang lain adalah false positif. Untuk ROC-nya, untuk COVID, ini untuk pneumonia, ini untuk normal, dan ini adalah untuk pneumonia. Jadi memang untuk COVID-nya langsung satu gitu. Dia tidak ada yang false positif. Untuk yang pneumonia, ini adalah yang paling banyak false positif. Maaf ya kalau saya kebalik-balik gitu. Jadi intinya dia adalah salah tebak yang seharusnya dia bukan pneumonia, seharusnya dia pneumonia tapi dia tertebaknya bukan pneumonia gitu. Ya, jadi simpelnya memang paper ini cukup bagus. Kita lihat papernya. Ini papernya oleh Nature. Ini tadi yang sudah saya bilang, dia di run di Intel iCore Intel Core i7 2,2 GHz dan juga GPU-nya pakai RTX 2080 Max-Q. Jadi memang di dalam code ini dia digunakan CUDA, tapi di laptop saya tidak ada CUDA. Jadi mungkin itu karena itu, maka runtime yang di laptop saya itu 2 kali lipat dari runtime di paper ini. Gitu. Ya, begitu. Begitu presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.